Pernah nggak sih kita bingung? Di satu sisi kita kan sering dengar ya, Tuhan itu kasih. Tapi di sisi lain, Alkitab juga banyak banget cerita tentang murkanya. Jadi gimana dong? Kelihatannya kontradiksi ya. Nah, dalam pembahasan singkat ini, kita akan coba lihat dari kacamata teologi Reformed, gimana murka dan kasih Tuhan itu sebenarnya kayak dua sisi dari koin yang sama. Yuk kita mulai. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Seolah-olah Tuhan di perjanjian lama itu galak, suka marah-marah. Pas masuk perjanjian baru, tiba-tiba jadi baik dan penuh kasih. Kayak ada dua Tuhan yang beda kepribadiannya. Tapi apa benar anggapan umum ini sesuai dengan yang Alkitab ajarkan? Mari kita bongkar sama-sama. Gimana kalau saya bilang, murka Tuhan itu justru bukan lawannya kasih, tapi malah lahir dari kasihnya itu sendiri. Kedengerannya aneh ya? Justru di sini poinnya. Yuk kita coba pahami gimana teologi Reformed bisa menjelaskan hubungan yang kelihatannya mustahil ini. Oke, biar lebih gampang, kita akan bedah topik ini dalam 4 bagian. Pertama, kita lihat dulu apa tujuan ilahi di balik murka. Terus, kenapa murka itu diperlukan? Lalu, apa sih tujuan akhirnya? Dan yang paling penting, gimana seharusnya respon iman kita terhadap semua ini? Jadi, untuk apa sih sebenarnya murka Tuhan itu? Penting banget nih buat kita pahami. Kalau ini tuh bukan amarah yang meledak-ledak tanpa kontrol. Sama sekali bukan. Ini adalah respons ilahi yang punya tujuan yang sangat-sangat spesifik. Ada 3 tujuan utamanya, untuk menegakkan keadilan, untuk memurnikan umatnya, dan untuk menyatakan kasih yang sejati. Nah, yang keren adalah ketiga hal ini tuh bukan poin-poin yang terpisah. Mereka itu satu kesatuan, saling berkaitan, dan gak bisa dipisahin satu sama lain. Coba deh bayangin sebuah dunia di mana kejahatan gak ada konsekuensinya sama sekali. Kacau balau kan pastinya? Nah, dari awal banget, murka Tuhan itu berfungsi buat menegakkan keadilan. Ini bukan soal kekejaman loh ya, tapi justru soal menjaga tatanan moral di alam semesta, supaya kebaikan itu punya tempat buat tumbuh. Pola ini kelihatan jelas banget di sepanjang Alkitab. Mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, terus air bah di zaman Nuh, sampai pembuangan bangsa Israel ke Babel. Ini semua adalah pola yang konsisten, di mana Tuhan merespon dosa secara adil untuk menjaga kekudusan dan kebenarannya. Tujuan kedua ini paling gampang kita pahami pakai analogi pandai emas. Api yang panas membara itu tujuannya bukan buat menghancurkan emasnya. Justru sebaliknya, api itu dipakai untuk memisahkan emas dari semua kotoran yang menempel. Hasil akhirnya, emas yang murni, berkilau, dan jauh lebih berharga. Kita lihat aja deh kisahnya Raja Daud. Dia jatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Terus, datanglah teguran dari Tuhan yang rasanya pasti sakit dan pahit banget, persis kayak api pemurnian tadi. Tapi, justru disiplin inilah yang akhirnya membawa Daud pada pertobatan yang tulus di Mazmur 51 dan memulihkan hubungan rohaninya. Dan ayat dari Ibrani ini menyimpulkannya dengan pas banget. Ini itu kayak orang tua yang sayang banget sama anaknya. Justru karena sayang, dia akan mendisiplinkan pas anaknya salah jalan. Kasih yang sejati itu peduli, bukan cuek dan membiarkan begitu saja. Oke, kita udah lihat tujuannya. Tapi mungkin ada yang masih bertanya, emang murka itu benar-benar perlu ya? Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam kenapa dari sudut pandang teologis, murka itu jadi komponen yang nggak bisa dihilangkan. Akarnya tuh ada di karakter Tuhan sendiri. Dosa itu bukan sekedar salah langkah kecil. Dosa itu adalah pemberontakan langsung terhadap kekudusannya. Coba pikir, kalau Tuhan yang Maha Adil cuma cuek dan mengabaikan kejahatan, apa dia masih bisa disebut adil? Tentu enggak kan? Karakternya sendiri menuntut harus ada respons yang setimpal. Wah, kutipan dari Martin Luther ini kena banget. Coba kita renungkan, kalau nggak ada murka Tuhan terhadap dosa yang harus ditanggung, lalu buat apa Kristus harus menderita dan mati di kayu salib? Justru karena murka itu nyata, salib jadi puncak dari anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Tanpa murka, makna salib jadi hilang. Lalu kemana sih semua ini bermuara? Apa tujuan akhirnya? Kita akan lihat kalau akhir dari cerita murka Tuhan itu ternyata bukan kehancuran, tapi justru sesuatu yang jauh lebih indah dan penuh penebusan. Tujuan akhir dari setiap tindakan Tuhan, bahkan yang terasa paling keras sekalipun, adalah untuk memulihkan, untuk mengubah sesuatu yang rusak dan hancur menjadi sesuatu yang hidup dan utuh kembali. Jadi tujuannya itu restorasi, bukan pemusnahan. Dan akhirnya kita sampai di titik puncaknya. Salib. Disinilah seluruh drama teologis antara murka dan kasih mencapai klimaksnya yang paling dahsyat. Di kayu salib, keduanya bertemu dalam keseimbangan yang sempurna.
Di satu sisi, murka Tuhan terhadap dosa itu dicurahkan habis-habisan, jadi keadilannya terpenuhi. Tapi di sisi lain, kasih-Nya yang tanpa batas itu ditunjukkan dengan menyediakan jalan pendamaian. Keduanya bertemu di salib, nggak bisa dipisahkan. Lalu, apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Kalau kita benar-benar paham soal murka dan kasih Tuhan ini, gimana sih seharusnya cara kita hidup sebagai responsnya? Mari kita lihat. Pemahaman yang benar itu seharusnya memicu 4 respons di dalam hati kita. Pertama, rasa takut yang kudus, lalu pertobatan yang sejati, kemudian pengharapan yang teguh, dan puncaknya adalah kasih yang jauh lebih dalam. Rasa takut yang kudus ini bukan kayak ketakutan sama hukuman yang bikin kita stres atau depresi ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke rasa takut, rasa hormat yang mendalam pada kekudusan dan keadilan Tuhan. Rasa takut inilah yang justru membuat kita nggak lagi menyepelekan anugerahnya. Dan ini yang membawa kita pada pengharapan yang luar biasa. Buat mereka yang percaya pada Kristus, pertanyaan berapa banyak lagi hukuman yang tersisa buat saya? Jawabannya adalah 0, kosong. Karena seluruh murka yang seharusnya kita terima sudah ditanggungnya di kayu salib. Inilah sumber pengharapan kita yang paling teguh. Jadi, apa aja nih poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan ini? Yuk kita rangkum sebentar. Pertama, murka Tuhan itu bukan marah-marah nggak jelas. Kedua, murka itu adalah ekspresi keadilannya yang bertujuan memurnikan. Ketiga, murka jadi latar belakang yang bikin kita ngerti betapa dalamnya kasih-Nya. Dan terakhir, salib adalah tempat di mana keadilan dan kasih bertemu dengan sempurna. Anugerah sejati membuat kita gentar berbuat dosa, bukan karena takut murka, tapi karena malu mencederai kasih. Pada akhirnya, pemahaman yang benar soal murka Tuhan itu nggak menghasilkan orang-orang yang hidup dalam ketakutan, tapi menghasilkan orang-orang yang begitu terpukau oleh kasih-Nya, sampai-sampai mereka nggak mau melakukan apapun yang bisa melukai hatinya. Dan itulah paradoks yang paling indah dari murka dan kasih ilahi.